Halo semuanya, kembali lagi. Di sini kita akan bahas soal tentang identitas trigonometri. Nah, di pertemuan sebelumnya kita kan sudah mengenal beberapa identitas trigonometri ya. Nah, di sini juga ada nih yang kemarin kita bahas di video sebelumnya. Nah, identitas trigonometri ini di sini akan kita gunakan untuk membuktikan identitas trigonometri yang lain. Di sini udah ada 4 soal membuktikan dan menyederhanakan identitas trigonometri nih. Di soal yang pertama, kedua, dan ketiga kita akan membuktikan apakah pernyataan atau identitas trigonometri ini ketiganya benar. Sedangkan yang satu lagi di sini kita akan menyederhanakan nih, nilai dari identitas trigonometri ini sama dengan atau ekivalen dengan apa. Oke, nah untuk menyelesaikan soal-soal ini nih, kita akan menggunakan identitas trigonometri yang tadi yang sudah kita ketahui. Oke, langsung aja kita mulai bahas untuk soal yang pertama ya. Cos kuadrat theta dibagi 1 min sin theta sama dengan 1 ditambah sin theta. Oke. Pertama, kita lihat ya, di sini kita punya ruas kiri dan ruas kanan kan. Ini ruas kirinya, kemudian yang sebelah sini ruas kanan. Untuk membuktikan apakah ruas kiri dan ruas kanannya sama, kita ambil aja dulu satu ruas. Kita pilih ruas kiri ya, yang ini. Nah, kita akan selesaikan dengan menggunakan identitas trigonometri ya. Di ruas kirinya kita punya cos kuadrat theta dibagi 1 min sin theta. Nah, kita akan mengubah bentuk ini supaya nanti akan memperoleh bentuk yang lain. Kalian ingat salah satu identitas trigonometri yang ini nih, cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa dapat identitas trigonometri nih, yaitu cos kuadrat theta sama dengan 1 min sin kuadrat theta, ya kan? Kita kurangkan dengan sin kuadrat theta ruas kiri dan juga ruas kanannya. Dapat deh identitas yang ini. Nah, identitas yang ini bisa menggantikan nilai cos kuadrat theta yang di penyebutnya ini nih. Ini. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi cos kuadrat theta-nya menjadi 1 min sin kuadrat theta. Kita tulis ya, 1 min sin kuadrat theta per 1 min sin theta. Nah, setelah ini, ingat sifat dari perkalian aljabar nih. Ketika ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, ini sama dengan A ditambah B dikalikan A dikurangi B. Kita lihat nih bentuk dari 1 min sin kuadrat theta. Ini kan sebetulnya sama dengan 1 kuadrat dikurangi sin kuadrat theta kan. Nah, 1 kuadrat itu 1, sin kuadrat theta juga sama. Berarti ini bisa kita ubah dong. Berarti di sini kan A-nya itu 1, kemudian B-nya itu sin theta. Sehingga di sini 1 ditambah sin theta dikali 1 min sin theta. Oke, nah seperti ini berarti bisa kita tulis ya di sini. Ini sama dengan 1 ditambah sin theta dikali 1 dikurangi sin theta dibagi dengan 1 min sin theta. Ada yang sama kan antara pembilang dan penyebut? Kalau ada yang sama, kita bagi. 1 min sin theta dibagi 1 min sin theta 1 kan hasilnya. Oke, berarti tinggal 1 plus sin theta dikali 1, yaitu 1 ditambah sin theta. Nah, dari ruas kirinya ini ternyata kita peroleh nilai 1 plus sin theta. Di mana 1 plus sin theta ini ternyata merupakan ruas kanan ya. Berarti karena sama, yang ini sama dengan
ruas kanan ya yang di sini, sehingga pernyataan yang pertama dapat kita katakan terbukti benar. Oke, berarti di sini di nomor 1 ini kita menggunakan sifat atau identitas trigonometri yang pertama, yang ini, yang cos kuadrat ditambah sin kuadrat sama dengan 1, dan juga kita menggunakan sifat dari aljabar yang a kuadrat min b kuadrat. Nah, itulah 2 langkah yang kita gunakan dalam menyelesaikan soal yang ini ya. Oke, kita lanjut ya ke soal yang selanjutnya. Yang kedua, kita punya 1 dikurangi tan kuadrat theta dibagi 1 ditambah tan kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta. Oke, kita akan cek ya apakah benar. Pertama, langkahnya sama. Kita akan membuktikan yang ruas kirinya dulu menyelesaikan yang ini ya. Kita selesaikan yang ini, 1 dikurangi tan kuadrat theta dibagi 1 ditambah tan kuadrat theta. Kita gunakan identitas yang mana aja ya? Yang pertama, kemungkinan kita bisa pakai identitas dari tangen theta ya. Tangen theta itu adalah sin theta per cos theta. Oke, berarti untuk penyebutnya bisa kita ganti ya. Jadi 1 dikurangi, nah karena tan kuadrat berarti kita buat sin per cosnya itu menjadi kuadrat ya. Jadi sin kuadrat theta per cos kuadrat theta. Satu lagi kita bisa gunakan identitas trigonometri 1 ditambah tan kuadrat theta sama dengan secant kuadrat theta ya. Ada kan yang ini ya identitasnya. Nah, kita gunakan untuk penyebutnya ini. Ini kan jadi per secant kuadrat theta. Oke, udah beres belum? Belum ya. Karena bentuk seperti ini belum sederhana juga ya. Berarti kita gunakan identitas yang lain. Yaitu secant theta. Ini kan sama dengan 1 per cos theta ya. Nah, secant kuadrat berarti artinya 1 per cos kuadrat dong ya. Oke, kita tulis di bawahnya sama dengan 1 min sin kuadrat theta per cos kuadrat theta dibagi 1 per cos kuadrat theta. Ya, kita pakai yang ini kan sifatnya. Oke, nah kalau kayak gini bisa kita selesaikan. Kenapa? Karena di sini sudah sama-sama ya nilai trigonometrinya, yaitu ada sin, ada cos. Itu kan lebih sederhana tuh ya. Nah, cuma nih masih ada angka 1. Angka 1 ini supaya sejenis dengan nilai trigonometri, kita ubah jadi cos kuadrat theta ya, dinyatakan dalam nilai cos kuadrat theta. Karena di sini kan ada cos kuadrat theta nih supaya sama aja penyebutnya ya. 1 itu berarti bisa kita ubah menjadi ke pinggir sini aja ya. Cos kuadrat theta per cos kuadrat theta. Ini kan sama dengan 1 ya nilainya. Oke, kita kurangkan dengan sin kuadrat theta per cos kuadrat theta. Kemudian dibagi 1 per cos kuadrat theta. Kalau penyebutnya udah pada sama, sebetulnya bisa kita abaikan ya. Karena nanti saling membagi gitu ya. Cos kuadrat ini akan dibagi dengan cos kuadrat theta. Ini kan 1 hasilnya. Maka tinggal kita lihat pembilang-pembilangnya aja ya. Oke, berarti ini tinggal berapa nih? Cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta per 1 ya. Cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta per 1. Atau per satunya bisa kita abaikan sehingga kita lihat pembilangnya aja. Nah, pembilangnya aja ini ternyata sama nilainya dengan ruas kanan yang ada pada soalnya. Kalau sama berarti ini terbukti.
Nah, berarti benar ya untuk pernyataan yang kedua ini. Oke, jadi di sini ada beberapa sifat untuk menyelesaikan soalnya ya ternyata. Yang pertama, kita gunakan identitas trigonometri tan theta, kemudian ada 1 ditambah tan kuadrat theta, dan yang ketiga ada sekan theta. Lanjut ke soal yang ketiga ya, cos pangkat 4A dikurangi sin pangkat 4A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Oke, di sini kita akan gunakan salah satu sifat dari aljabar yang tadi ya. Ada A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A plus B terus A min B. Kenapa sih? Karena di sini kita punya pangkat-pangkat yang genap ya. Di sini kan pangkatnya 4 nih. Ini juga pangkatnya 4. Selain genap juga 4 ini bisa diubah jadi bentuk kuadrat ya. Karena kan ini kuadrat nih. Nah, 4 itu dari 2 pangkat 2 gitu. Oke, kita selesain ruas kirinya ya. Cos pangkat 4A dikurangi sin pangkat 4A. Kita ubah jadi bentuk kuadrat sesuai sifat dari aljabar yang ini. Jadi cos kuadrat alfa dikuadratkan dikurangi sin kuadrat alfa dikuadratkan. Sehingga menjadi pecah ya. Cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa dikali cos kuadrat alfa A ya, dikurangi sin kuadrat A. Oke, berarti yang ini A, yang ini B gitu kan. Ingat, kita punya satu identitas trigonometri yang ini nih, cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Nah, berarti yang ini bisa kita ganti nilainya dengan 1. 1 dikali cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Masih belum sederhana ya, sederhanakan lagi. Dari sini kita dapat cos kuadrat theta sama dengan 1 min sin kuadrat theta kan identitasnya. Nah, berarti yang ini bisa kita ubah nih. Oke, ini karena dikali 1 berarti hasilnya tetap ya. Maka satunya bisa kita abaikan aja. Nah, cos kuadrat A-nya kita ganti jadi 1 min sin kuadrat A, kemudian dikurangi sin kuadrat A. Oke, berarti ini sama dengan 1 dikurangi, ini kan sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, berarti jadi 2 sin kuadrat A ya. Oke. Nah, ini sudah paling sederhana nih karena hanya memuat satu nilai trigonometri gitu ya. Oke, berarti kalau kita review di sini ada 3 langkah ya. Yang pertama kita gunakan sifat aljabar, kemudian kita gunakan identitas trigonometri, yang kemudian juga yang ketiga juga identitas trigonometri yang ini. Karena ternyata kita juga mendapatkan hasil yang sama ya, 1 dikurangi 2 sin kuadrat A ini juga. Nah, maka terbukti juga ya untuk yang ini bahwa jawaban atau pernyataannya benar. Terakhir ya, ada soal yang keempat. Nah, yang ini soalnya yaitu soal menyederhanakan. Berarti langsung aja ya kita sederhanakan ruas yang kirinya tentunya. Oke, cos 90 derajat dikurangi A dibagi sekan A, kemudian ditambah sin 90 derajat dikurangi A per kosekan A. Oke, kita bakal butuh identitas yang mana aja ya. Yang pertama ini aja dulu ya. Cos 90 derajat dikurangi A. Ini kan sama dengan nilai dari sin ya. Sin A. Kemudian ada juga nilai sin 90 derajat dikurangi A-nya. Ini sama dengan nilai dari cos A. Oke, kita gunain dulu yang ini ya. Berarti masing-masing pembilangnya kita ubah menjadi yang pertama yang cos berarti jadi sin ya. Sin A per sekan A. Oke, ditambah yang sin 90
min A, berarti ini jadi cos A per kosekan A. Oke, selanjutnya kita juga butuh identitas yang mana lagi nih? Yang ini ya, sekan A sama dengan 1 per kosinus A. Kemudian kosekan A sama dengan 1 per sin A. Nah, ini kita pakai sin A. Nah, sekannya kita ganti jadi 1 per cos A ditambah cos A dibagi kosekannya jadi 1 per sin A. Oke, kita selesaikan, berarti ini sama dengan sin A dikali cos A per 1 kan. Oke, berarti jadi ya, jadi sin A dikali cos A. Nah, yang ini juga sama, cos A dikali sin A per 1, berarti jadi sin cos juga ya, atau cos A sin A. Oke, nah sin A cos A kan sama dengan cos A sin A ya, berarti ini sama aja kan, yang sebelah sini tuh sama aja kayak sebelah sini, artinya ini adalah 2 kali sin A cos A. Nah, jadi kayak gini ternyata bentuk sederhananya ya dari soal yang keempat ini. Kita reka ulang ya. Ini identitas pertama yang dipakai, identitas kedua yang dipakai, ini yang ketiga, kemudian yang ini yang keempat. Nah, di stepnya berarti dari sini ke sini kita pakai sifat yang pertama. Oke, kemudian dari yang sinnya ke cosnya kita pakai sifat yang kedua atau identitas yang kedua. Kemudian dari sekan ke 1 per cos ini pakai identitas yang ketiga. Dan yang kosekan ke 1 per sin A ini identitas yang keempat. Nah, jadi kayak gitu ya. Masing-masing tahapannya kita gunakan identitas trigonometri. Dan harus sampai ke yang paling sederhana. Jadi di sini kuncinya adalah kita harus memilih identitas trigonometri apa saja yang mungkin bisa membantu kita dalam menyelesaikan soalnya. Sekian pembahasan kali ini, tetap semangat dan selamat belajar ya.